Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat ya Bapak Ibu. Mari sebelum kita melakukan berbagai hal di sepanjang hari ini, kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus yang sangat mengasihi kehidupan kami. Nafas hidup yang Engkau percayakan sungguh membuat kami bersyukur, memuji akan kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau membaca firman-Mu, Tuhan Yesus tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Ya Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yehezkiel pasal 34. Ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-31. Namun saya hanya akan membaca ayat 30 dan 31. Demikian firman Tuhan. Dan mereka akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan Allah mereka, menyertai mereka. Dan mereka kaum Israel adalah umatku. Demikian firman Tuhan Allah. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan Aku adalah Allahmu. Demikian firman Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Yehuda berada dalam pembuangan di Babel. Keadaan mereka sangat terpuruk. Mereka sedang dalam situasi yang sulit. Tentu mereka dalam keadaan yang demikian membutuhkan seorang pemimpin, gembala yang akan menuntun mereka, mengayomi, melindungi mereka. Namun justru kenyataan yang dihadapi, yang didapati mereka adalah para pemimpin itu justru mencari keuntungannya sendiri. Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang kedua, ketiga sampai yang keempat. Bagaimana kondisi akan umat Israel yang dipimpin oleh para gembala-gembala itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga kalau kita memperhatikan dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-25 dan juga ayat 31 ini, bagaimana Tuhan memberikan janji bahwa Tuhan sendirilah yang akan mencari mereka, yang akan menggembalakan umatnya. Kendati pun Tuhan menghukum mereka karena segala dosa-dosa yang dilakukan, tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita dalam Yehezkiel ini, dalam pembacaan firman Tuhan ini, bahwa Allah akan menepati janjinya dan Ia tetap menjadi gembala yang setia dan penuh kasih kepada umatnya. Sekali lagi, kendati pun umatnya berbuat dosa, Tuhan tetap mengasihi dan menginginkan supaya umat domba gembalaannya itu kembali kepada Tuhan. Dan kalau kita memperhatikan dalam bacaan yang kita baca ini, dikatakan, kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan Aku adalah Allahmu. Tuhan mau meyakinkan akan bangsa Israel pada saat itu bahwa Tuhan akan melindungi mereka dari gembala-gembala yang jahat, yang tidak bertanggung jawab itu. Sehingga dalam janji Tuhan itu memberikan harapan supaya mereka tetap percaya, tetap setia kepada Allah Sang Gembala mereka yang baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ini pun menjadi kekuatan kepada setiap kita anak-anak Tuhan pada masa sekarang ini, bahwa Tuhanlah yang menjadi gembala kita, yang memimpin akan kehidupan kita. Dalam hal ini kita diingatkan supaya kita hanya bersandar kepada pimpinan Tuhan saja. Ketika kita bersandar kepada pimpinan manusia, kita terlalu berharap kepada pimpinan dunia ini, kita bisa kecewa. Tetapi ketika kita berharap bersandar kepada Sang Gembala kita, yaitu Allah
yaitu Yesus sendiri. Itulah yang akan menjadi kekuatan, menjadi penghiburan kita yang sejati. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan, meneguhkan kita supaya kita tetap bersandar, berharap hanya kepada Tuhan saja. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati setiap kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman yang sudah kami baca dan renungkan. Kembali mengingatkan kami bahwa Engkaulah gembala kami Tuhan, yang senantiasa menuntun dan menyertai kami. Ajar kami menjadi domba-domba yang tetap setia, berharap hanya kepadamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.